Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 156A 12. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami, yaitu yang berjudulkan aplikasi rental PlayStation berbasis website. Di sini kita ada beranggotakan, yaitu 1 Agis Nukiandi, 2 Deva Safira, 3 Erlan Raffi Maulana, 4 Rafli Fajari Ariana, dan kelima yaitu saya sendiri, Rustuk Muhammad Palevi. Lalu di sini kita ada pendahuluan. Perentalan PlayStation sangat populer hampir di semua kalangan, namun setiap perentalan PlayStation masih dilakukan secara manual sehingga dinilai kurang efektif dan kurang efisien. Saat datang ke tempat perentalan PlayStation, seringkali pelanggan baru harus menunggu dengan waktu yang cukup lama karena perentalan PlayStation itu penuh dengan pelanggan yang sebelumnya. Bahkan ada beberapa pelanggan yang memilih untuk pergi dan tidak menunggu pelanggan sebelumnya. Pelanggan juga biasanya harus membayar penyewaan tersebut menggunakan uang tunai, yang mana di zaman modern seperti sekarang banyak orang yang tidak memegang uang tunai. Sistem booking tempat perentalan PlayStation juga dibutuhkan oleh pelanggan yang datang dari tempat jauh sehingga tidak perlu khawatir tempat perentalan PlayStation penuh. Baik, selanjutnya akan dibicarakan oleh Erlan Raffi Maulana. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pelanggan mengetahui ketersediaan PlayStation untuk disewa. Yang kedua, bagaimana cara membuat sistem kegiatan sewa PS menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, bagaimana perhitungan waktu penyewaan customer terhadap PlayStation yang digunakan. Kemudian, adapun tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, agar pelanggan dimudahkan dalam melakukan penyewaan, pembayaran, serta booking dalam penyewaan PlayStation-nya. Yang kedua, dapat memperluas dan bisa menguasai pasar. Dan yang ketiga, lebih cepat dalam menyampaikan informasi kepada calon customer, terhadap semua calon customer. Terima kasih. Baik, saya dengan Deva Safira, saya akan melanjutkan presentasi bagian rencana proyek perangkat lunak. Selanjutnya, kebutuhan fungsional perangkat lunak dari perentalan berbasis web ini adalah sistem dapat menampilkan informasi lengkap untuk penyewaan konsol, sistem dapat menampilkan konsol atau PlayStation yang belum disewa, sistem dapat melakukan booking bagi customer, lalu sistem dapat melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Yaitu selanjutnya jadwal project, terdapat tahap perencanaan, tahap analisis, implementasi software, instalasi hardware, testing sistem, lalu maintenance. Sumber daya manusia project manager bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan, dan mengarahkan project yang akan dijalankan. Lalu sistem analis fokus dengan aktivitas penelitian, perencanaan, dan mengatur koordinasi dan memilih perangkat lunak serta sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Lalu layout designer, profesi yang menentukan tata letak visual dan pengaturan elemen-elemen pada antarmuka pengguna yang mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan konten. Ya, baik, selanjutnya itu ada sumber daya manusia proyek atau SDM proyek. Yaitu ada 2 jenis, yaitu yang pertama programmer, yang kedua technician. Programmer itu profesi yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Untuk yang technician sendiri, merupakan profesi yang memantau jalan kerja sebuah sistem pada server serta membuat laporan dan memperbaiki server jika terdapat masalah atau kendala.
Selanjutnya ada anggaran proyek. Ada dua anggaran proyek. Yang pertama itu biaya tenaga kerja dan biaya alat. Biaya tenaga kerja itu terdiri dari project manager, sistem analisis, layout designer, programmer, dan teknisi. Total bisa mencapai 34.770.000. Kemudian ada biaya alat-alat. Ada beberapa komponen alat. Ada 3 komponen alat. Yang pertama seperangkat komputer server. Yang kedua router TP-Link TLWR 840N, kabel LAN NYK 20 meter Cat6. Itu bisa memakan biaya sebesar 16.730.000. Baik, selanjutnya Oke, nama saya Agis Nokiandi dengan NIM 152101194. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian diagram activity dan antarmuka perangkat lunak. Untuk bagian diagram activity ini terdapat user dan admin yang akan mengakses halaman booking ini. Untuk user ini, user itu akan mengakses halaman utama, kemudian halaman booking, kemudian melakukan payment untuk transaksi penyewaannya. Kemudian untuk admin itu dapat mengakses halaman utama selayaknya user, namun hanya sampai halaman utama. Kemudian admin itu harus melakukan login sebelum mengakses halaman admin. Pada halaman admin ini, admin dapat melihat informasi penyewaan, informasi PS3 yang tersedia, dan riwayat penyewaan. Pada informasi penyewaan, admin ini dapat melihat informasi booking, kemudian atau membuat booking itu sendiri, baik mengkonfirmasi dan membatalkan booking yang sudah berjalan. Untuk antarmukanya sendiri, pada bagian pertama ini merupakan halaman homepage. Yang kedua ini adalah menu, di mana terdapat menu price list, pemesanan, list game, dan tempat atau lokasi penyewaan PS3. Dan ketiga ini terdapat antarmuka price list, di mana di sini menyediakan penyewaan di rumah atau penyewaan di tempat beserta makanan minumannya. Dan yang keempat ini terdapat halaman form, di mana user itu harus mengisikan data diri terlebih dahulu untuk melakukan penyewaan, seperti nama, nomor telepon, alamat, waktu mulai sampai selesainya. Terus terdapat centang apakah dibawa pulang atau tidak. Kalau misalnya itu dibawa pulang, maka user itu harus mengupload KTP atau STNK. Dan terdapat tombol WhatsApp jika user itu kesulitan. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu terdapat halaman admin, di mana di sini terdapat halaman login untuk adminnya. Setelah login itu terdapat halaman yang sedang berjalan, yaitu penyewaan PS3 yang sedang berjalan. Di sini terdapat nama yang penyewa, nomor telepon, harga sewa, dan sisa waktu. Dan juga terdapat tombol seperti berhenti sementara untuk waktu penyewaannya dan edit. Untuk bagian tambah sewa ini atau form penambahan sewa PS3 ini terdapat nama, nomor telepon, alamat, waktu mulai, waktu selesai,
Dan di sini nanti akan terdapat harga secara otomatis sesuai dengan waktu yang dimasukkan. Baik, setelah Agis menjelaskan mengenai antarmuka perangkat lunaknya, di sini saya akan menjelaskan mengenai entity relationship diagram yang kita gunakan. Sebelum itu, saya Rafli Fajari Ariana dengan NIM 15210342 akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu entity relationship diagram atau IRD. IRD merupakan representasi grafis dari struktur sebuah database. IRD dapat menggambarkan entitas objek atau konsep yang penting dalam sistem dan menghubungkan antar entitas tersebut. IRD digunakan untuk merancang dan mengelola basis data dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Pada entity relationship diagram penyewaan PlayStation ini menjelaskan bagaimana sistem manajemen penyewaan PlayStation bekerja. Diagram ini menampilkan entitas, ada 3 entitas di mana ada entitas pelanggan yang dilambangkan dengan bidang datar kotak persegi panjang, maaf. Kemudian ada admin dan PlayStation. Di mana pada setiap entitas ini bisa terdapat atribut dengan oval seperti nomor telepon, ID, password, nama. Di PlayStation ada ID PS, harian PS, harga penyewaan, jumlah game, dan ada pada pelanggan masuknya ke bookingan. Kemudian ada hubungan antar entitas tersebut digambarkan dengan gambar belah ketupat ini, seperti melayani, melakukan, dan memiliki. Ini merupakan hubungan antar entitas. Pada tiap-tiap entitas, di sini entitas admin mewakili administrator yang mengelola penyewaan PlayStation. Admin memiliki beberapa atribut seperti ID, nama, admin, password, dan nama. Di mana menjelaskan masing-masing seperti ID adalah ID unik untuk adminnya, nama admin, kata sandi untuk adminnya, nomor telepon admin. Kemudian ada entitas pelanggan. Pelanggan memiliki entitas ini mewakili pelanggan yang menyewa PlayStation dan memiliki atribut seperti nomor telepon dan nama pelanggan. Lalu ada entitas PlayStation. Entitas ini mewakili PlayStation yang tersedia untuk disewa. PlayStation ini memiliki atribut ID PS, varian PS, harga sewa, dan jumlah gamenya. Yang dimana pada jumlah game merupakan jumlah game yang tersedia dalam PlayStation tersebut. Harga sewa merupakan harga sewa per periode waktunya. Kemudian varian PS-nya varian PS yang disewakan. Kemudian ID uniknya ID unik PlayStation agar mudah dilakukan pendataannya. Kemudian ada 3 hubungan atau relationship pada diagram ini, di mana pelanggan memiliki hubungan yang melakukan, di mana pelanggan bisa melakukan booking atau sewa. Nah, sini seperti pelanggan melakukan booking atau sewa. Lalu ada hubungan serve atau melayani. Admin dapat melakukan pelayanan atau melayani penyewaan atau melakukan proses penyewaan. Kemudian PlayStation ada hubungan memiliki, di mana PlayStation dengan booking ada hubungannya dengan booking atau sewa. Artinya setiap penyewaan melibatkan unit PlayStation tertentu. Kemudian ada hubungan booking atau sewa atau entitas ini mewakili transaksi penyewaan PlayStation yang memiliki beberapa atribut seperti ID sewa, tanggal sewa, ID sewa merupakan ID unik untuk setiap transaksi penyewaan, tanggal sewa merupakan tanggal mulai penyewaan, durasi sewa, durasi waktu penyewaan. Kemudian ada tanggal kembali, tanggal pengembalian PlayStation, tanggal total
biaya penyewaan. Setelah kita mengetahui seluruh sistem ini, dapat disimpulkan bahwa admin bertugas melayani transaksi penyewaan ke pelanggan, sedangkan pelanggan melakukan penyewaan PlayStation. Kemudian setiap transaksi penyewaan booking melibatkan unit PlayStation yang disewa oleh pelanggan. Kesimpulannya adalah diagram IRD ini membantu kita untuk memahami bagaimana sistem penyewaan PlayStation beroperasi. Admin dapat melakukan penyewaan, pelanggan melakukan penyewaan, dan setiap penyewaan melakukan catat unit PlayStation yang disewa dengan menggunakan FRD. Dengan menggunakan IRD ini, kita bisa melihat hubungan antara semua bagian dalam sistem dengan jelas dan terstruktur. Lalu ada kebutuhan proyek, di mana pada pembuatannya kita memerlukan beberapa hal seperti perangkat lunak dan perangkat keras ya, di mana perangkat lunak yang kita perlukan dalam melakukan perancangannya adalah sistem operasi berbasis Windows atau Linux dan macOS. Ini bisa pilih salah satu saja, tidak usah ketiga-tiga dimiliki. Di mana pada contohnya kita di sini menggunakan perangkat lunak Windows. Kemudian aplikasi servernya bisa MySQL ataupun aplikasi lain yang bisa digunakan selain MySQL juga bisa sebenarnya. Kemudian ada aplikasi websitenya seperti HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Kemudian selain perangkat lunak ya, kita perlu tentunya perangkat keras ya. Perangkat keras yang kita gunakan merupakan komputer desktop dengan prosesor minimal Intel Celeron N4020 atau bisa di atasnya. Kemudian ada RAM-nya minimal 4 GB, bisa lebih juga. Tidak disarankan kurang dari 4 GB karena akan menyebabkan lamanya proses pengkodingan dan hal-hal lainnya. Kemudian opsional menggunakan SSD, hard disk pun bisa dengan minimal 128 GB. Disarankan menggunakan SSD sebenarnya karena mempercepat pengolahan datanya karena SSD lebih cepat dibandingkan hard disk biasa. Kemudian ada printer dan scanner. Kemudian ada komputer server. Ya, ini untuk servernya, di mana prosesornya minimal Intel Xeon E5 2620 atau di atasnya dengan RAM 32 GB. Sebenarnya kalau tidak terlalu berat pemakaiannya, RAM-nya tidak terlalu besar juga tidak apa-apa, 8 atau 16 sudah bisa. Kemudian hard disknya 1 terabyte SSD, karena untuk menyimpan data banyak bisa SSD atau hard disk. Bisa untuk penjalanan OS-nya bisa menggunakan SSD dan HDD. Kemudian network card 1 Gbps untuk menanggulangi kecepatannya traffic yang akan terjadi. Kemudian setelah diketahui kesimpulan yang didapat setelah penjelasan dari teman-teman saya dan saya bahwa aplikasi rental PlayStation berbasis web adalah penggunaan teknologi internet dan website yang telah memberikan kemudahan akses bagi pemilik maupun pelanggan untuk menyewa permainan PlayStation secara online. Aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang nyaman, efisien, dan efektif bagi pelanggan dalam memilih, menyewa, mengembalikan permainan PlayStation, yang mana tentu akan meningkatkan user experience dalam menyewa konsol di tempat sewa ini. Dan tentu saja akan menaikkan profit. Selain itu, dengan adanya sistem pembayaran online, proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun salah ucap dalam presentasi kami. Semoga presentasi ini menjadi presentasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.